Bab 521 Raja Dunia. Leluhur, bisakah kamu mengalahkan orang ini? Melihat bahwa pria paruh baya itu sudah memiliki amarah yang meluap dan sangat mungkin akan mulai membantai segera. Chu Feng hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah pendiri naga Azure di atasnya. Lagi pula, di saat seperti ini, pendiri Azure Dragon adalah satu-satunya keberadaan yang mampu bertarung melawan pria paruh baya. Tapi pendiri Azure Dragon pada saat itu sedang menatap pria paruh baya dengan alis yang dirajut dengan erat. Pada akhirnya, dia berkata dengan tak berdaya, kekuatan orang ini sangat dalam. Aku benar-benar tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Apa? Bahkan pendiri Azure Dragon tidak dapat mengalahkannya? Bagaimana mungkin? Jika dia bahkan lebih kuat dari pendiri Azure Dragon, di mana dia? Petik 2. Mungkinkah orang ini adalah ahli martial lord? Dan setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, orang-orang di tempat kejadian memiliki wajah penuh ketakutan, dan ketakutan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka merasakan bahaya yang mengerikan dari pria paruh baya itu, dia tidak memunculkan kekuatan yang mengejutkan. Jadi, dalam situasi di mana mereka bersama pendiri naga Azure, meskipun mereka takut, mereka tidak terlalu khawatir. Tetapi pada saat itu, ketika pendiri Azure Dragon mengatakan bahwa bahkan dia tidak dapat mengalahkan pria itu, mereka menjadi sangat takut. Jika bahkan Azure Dragon Founder tidak dapat mengalahkannya, bukankah bencana akan benar-benar menghadang mereka hari ini? Huau! Tiba-tiba, lolongan yang menusuk telinga terdengar di langit. Namun, itu bukan lolongan, tetapi suara angin. Di langit, dengan pria paruh baya sebagai intinya, lapisan tenaga angin yang hingar-bingar menjadi gas mengamuk pucat putih. Mereka saling menyeberang, mengepung pria itu, dan berputar-putar tanpa henti. Ketika tenaga angin muncul, langit tenggelam ke dalam kekacauan. Udara hancur, semuanya menjadi gelap gulita, dan yang bisa dilihat hanyalah angin gila, dan pria di dalam angin gila. Pada saat itu juga, jubah pria itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, rambutnya berkibar di mana-mana, matanya menyemburkan api ketika dia melihat ke bawah ke tanah. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya nyaring dan jernih, dan setiap kata seperti guntur ketika dia dengan keras berteriak, mereka yang mengikuti aku berikan kekayaan dan kekuasaan. Mereka yang menentangku, bunuh. Setelah kata terakhir bergema, dunia langsung bergetar, langit runtuh, dan langit yang semula cerah dan hari yang cerah segera menjadi kacau. Saat itu juga, langit menjadi buram. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah pria paruh baya di udara, dan satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah niat membunuh tanpa akhir. Surga! Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Apakah ini bahkan kekuatan seorang pria? Orang ini terlalu mengerikan. Siapa sebenarnya dia? Petik 2. Melihat semua yang terjadi di depan mata mereka, kepanikan semua orang meningkat. Dengan mengangkat tangan, langit berubah dan bumi ditukar. Kapan mereka pernah melihat kekuatan seperti itu? Itu hanya melampaui jangkauan pemahaman mereka, melampaui batas-batas kemanusiaan. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, dan dia lebih mirip dewa. Meskipun pria paruh baya itu tidak memulai pembantaian, keputusasaan semua orang mencapai titik ekstrim karena mereka tahu jika orang itu ingin membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan dunia bisa dihancurkan olehnya, apalagi mereka organisme kecil. Kekuatan orang ini tidak termasuk dalam ranah martial lord. Dia harus menjadi raja bela diri. Petik 2. Aku tidak akan pernah berpikir segera setelah aku dihidupkan kembali, aku akan bertemu dengan seorang ahli yang luar biasa. Aku tidak menyesal sebelum meninggal. Pada saat itu, alis pendiri Azure Dragon yang berkerut tiba-tiba menjadi rileks, dan menggantinya adalah sedikit kelegaan. Dia merasakan kekuatan yang kuat dari pria paruh baya itu.
Begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berdaya untuk bertarung melawannya karena di depan pria itu, bahkan jika itu dia sangat lemah seperti semut. Bahkan napas biasa dari dia bisa mengubahnya menjadi debu. Pria itu berdiri di udara, dan seperti seorang raja yang memerintah dunia, dan hidup mereka juga digenggam oleh tangan raja itu. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku tidak bisa mati di tangannya, dan terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati di tangannya. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng juga merasakan ancaman kematian, tetapi dia tidak mau mati. Jadi, dia melompat, dan benar-benar terbang ke arah pria paruh baya itu. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Petik 2. Meskipun dunia sudah kacau, banyak orang di tempat kejadian menyebarkan kekuatan roh mereka, sehingga mereka bisa merasakan Chu Feng saat ini terbang menuju pria paruh baya. Untuk tindakan Chu Feng, semua orang berkeringat dingin untuknya karena pria itu benar-benar terlalu mengerikan. Dengan terbang seperti itu, bukankah Chu Feng ingin mati? Tetapi mereka memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan lelaki itu, dan melihat situasi di sekitar mereka merasa nyaman lagi. Karena kematian ada di kiri dan kanan, mengapa mereka perlu khawatir? Dan pada saat itu, Chu Feng sudah terbang tinggi ke udara. Dia kurang dari 1000 meter darinya, tetapi dia memiliki angin liar sebagai perlindungan, jadi Chu Feng tidak memiliki cara untuk mendekat. Jadi, Chu Feng berteriak, dan dengan histeris melolong, "Aku adalah Chu Feng. Kamu ingin membunuhku?" Chu Feng bertaruh hidupnya karena dia tahu bahwa pria itu tampaknya memiliki misi untuk melindunginya, dan mengaitkannya dengan adegan ketika dia pertama kali bertemu pria itu. Chu Feng dengan kuat percaya bahwa dia masih memiliki jejak alasan. Jadi, mungkin namanya, penampilannya, bisa membangkitkan jejak alasan itu. Chu Feng, siapa Chu Feng? Petik 2. Dan siapa kamu? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi pria paruh baya itu benar-benar menjadi kosong, kemudian dengan cepat setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Apa? Kamu bahkan tidak mengenali aku? Kamu lupa tugas kamu? Mungkinkah kamu telah melupakan misimu? Melihat bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri, Chu Feng melakukan tindakan yang sangat mendominasi, seperti dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan seolah-olah dia adalah penguasa orang itu. Ini kamu. Namun, apa yang membuat Chu Feng bersukacita secara mengejutkan adalah setelah dia melihat penampilan Chu Feng, matanya yang semula meludah api menjadi tak tertandingi, langsung ketakutan. Tubuhnya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sebenarnya bergetar. Hanya dalam sekejap, dunia yang kacau mulai berubah. Segera kembali ke hari yang cerah sebelumnya, dan pada saat itu, semua orang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di depan mereka. Ini, apa yang terjadi? Melihat situasi di udara, semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut karena mereka terkejut menemukan bahwa Chu Feng mendekati pria itu selangkah demi selangkah. Pria yang sebelumnya bahkan memiliki atmosfer yang tidak biasa sebenarnya berlutut di udara saat ini. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sangat takut pada Chu Feng. Tidak, jangan bunuh aku, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan setuju. Jangan bunuh aku. Pria itu pertama-tama memeluk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi setelah dia menemukan Chu Feng mendekat, dia benar-benar mulai bersujud dengan tangannya yang digenggam dan dipegang ke depan di depannya. Pada saat itu, orang-orang yang sudah sangat terkejut itu benar-benar terpana. Apa sebenarnya situasinya? Pakar, yang begitu kuat sehingga bisa mengubah langit dan bumi, sebenarnya memohon pengampunan dari Chu Feng? Apakah mungkin bahwa orang ini mengenal Chu Feng? Pada saat itu, mata pendiri Naga Azure, Kaisar Dinasti Jiang, dan yang lainnya, semuanya bersinar. Mereka memikirkan kata-kata yang dikatakan Chu Feng sebelumnya,
lalu melihat kembali pada reaksi pria itu saat ini, mereka hanya bisa memikirkan satu kesimpulan. Itu bahwa pria itu, yang sangat kuat seperti dewa, pasti tahu Chu Feng. Bab 522 Pencipta Bencana Alam. Pada saat itu juga, beberapa puluh ribu anggota dinasti Jiang mengamati dengan mata terangkat, melihat pemandangan di langit. Mereka semua tercengang, mata mereka melebar, lidah mereka diikat, dan di semua wajah mereka, segala macam ekspresi terkejut terlihat jelas. Chu Feng tahu pria yang mengerikan itu, hubungan apa yang mereka berdua miliki. Melihat penampilan pria itu, dia tampaknya takut pada Chu Feng. Apakah pria itu mencapai kegilaan ekstrim, atau adakah yang benar-benar tersembunyi dari pandangan? Orang-orang terus membayangkan segala macam keadaan, tetapi tidak peduli apa yang mereka duga, mereka tidak dapat memastikan hubungan mereka. Jadi, mereka hanya bisa menatap kedua orang di udara karena di sana, mungkin mereka akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Maafkan aku tahu kesalahan aku seharusnya tidak masuk ke wilayah kamu, aku tidak boleh mengganggu kedamaian kamu. Petik 2. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi, tolong biarkan aku hidup. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan setuju. Petik 2. Pria paruh baya dengan kekuatan mengerikan setengah berlutut di udara dan tanpa henti bersujud kepada Chu Feng. Kadang-kadang dia diam-diam akan menembak Chu Feng sekilas, tetapi setiap kali, setelah melihat Chu Feng, ekspresinya akan menjadi lebih menakutkan, dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Melihat itu, Chu Feng tanpa henti terkejut. Karena dia bukan idiot, menghubungkannya dengan hal-hal yang dikatakan Chu Yuan tentang pria ini, dan melihat kembali penampilannya saat ini, Chu Feng sudah menebak intinya. Pria itu seharusnya tidak menjadi anggota keluarganya. Dia seharusnya melakukan sesuatu yang salah, atau menyinggung seseorang. Dan orang itu memiliki kekuatan untuk membunuh pria itu dan memiliki semangat untuk membuatnya takut, tetapi dia tidak membunuhnya. Dia seharusnya memberinya kesempatan untuk terus hidup, dan kesempatan itu adalah sebuah misi. Untuk melindungi Chu Feng. Adapun siapa orang itu, dalam hati Chu Feng saat ini, tentu saja, dia punya ide. Jika tebakannya bertahan, maka orang itu pasti adalah ayahnya. Karena, ketika pria itu melihat penampilan Chu Feng dan menjadi sangat ketakutan, itu artinya bukan Chu Feng yang dia takuti, tetapi orang yang mirip dengan Chu Feng. Dan orang yang terlihat mirip dengan Chu Feng hanya bisa menjadi ayah biologis Chu Feng. Tetapi saat ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Yang paling ingin ia lakukan adalah meraih kelemahan pria yang menakutkan itu. Dia harus mengendalikannya. Apakah kamu ingat misi yang kuberikan padamu? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya. Misi. Mendengar kata-kata itu, pria itu pertama kali terkejut. Lalu segera setelah itu, buru-buru mengangguk dan berkata, aku ingat. Kamu ingin aku melindungi seorang anak. Petik 2. Apa nama anak itu? Tanya Chu Feng erat. Disebut apa? Disebut dipanggil. Ekspresi pria itu berkilauan dan dia sedikit gugup. Tetapi setelah berpikir sebentar, kulitnya akhirnya seperti menyingkirkan awan di langit. Berubah dari kepanikan ke kegembiraan, dan berkata, disebut Chu Feng. Kamu mengatakan bahwa anak ini harus dipanggil Chu Feng, dan tidak bisa disebut nama lain. Petik 2. Lalu, apakah kamu selalu melindungi anak ini? Chu Feng terus bertanya dengan cermat. Aku. Mendengar kata-kata itu, pria itu benar-benar panik. Ketakutan yang tak tertandingi muncul secara instan di wajahnya yang berubah menjadi sukacita. Dia dengan cepat bersujud kepada Chu Feng sekali lagi dan memohon, kasihanilah. Kamu benar-benar berani menjadi begitu tidak patuh pada misi yang diberikan ayah aku kepada kamu. Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan marah dan membunuhmu? Chu Feng dengan dingin berteriak. Dia mendominasi secara tidak normal,
seolah-olah pria mengerikan di depan matanya benar-benar adalah pelayannya sendiri. Ayah, kamu, mendengar kata-kata itu, rasa takut di wajah pria itu sedikit berkurang. Tapi tatapan yang dia lihat pada Chu Feng masih penuh ketakutan. Aku Chu Feng, orang yang harus kamu lindungi. Tapi kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Tidak hanya kamu tidak mengikuti janjimu dengan tetap di sisiku dan melindungiku, kamu bahkan membantu musuhku untuk menyerangku. Chu Feng berteriak dengan keras. Musuh, di mana? Aku akan membunuhnya. Mendengar kata musuh, dua gumpalan api langsung muncul lagi di mata pria paruh baya itu. Niat membunuh yang mengerikan dari sebelum muncul kembali, tapi kali ini, itu jelas tidak ditujukan pada Chu Feng dan yang lainnya. Bawa aku ke depan. Aku akan membawa kamu untuk membantai mereka, kata Chu Feng dengan nada memerintah. Terserah kamu. Dan dengan kata-kata Chu Feng, tidak hanya orang yang menakutkan tidak menaati sedikit pun, tapi ia juga sangat dihormati. Saat dia berbicara, dia menghendaki. Lapisan cahaya keemasan menyilaukan muncul di dahinya. Kemudian, langsung, itu menyelimuti Chu Feng, dan setelah itu menyelimuti Chu Feng, sinar keemasan berubah untuk sementara waktu, dan benar-benar menjadi kursi emas. Kursi itu sangat halus. Bahkan ada gambar naga dan burung phoenix yang terukir di sana, dan itu sangat indah. Yang paling penting adalah bahwa sinar keemasan memancarkan perasaan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah formasi roh. Spiritualis dunia emas jubah, Chu Feng diam-diam menghela napas kaget. Dia hanya tahu bahwa kekuatan pertempuran pria itu mengerikan. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia juga seorang spiritualis dunia, dan bahkan seorang spiritualis jubah emas dunia. Untuk dapat dengan santai menyingkat kursi yang begitu halus dengan kekuatan formasi roh, bisa dilihat seberapa kuat dia memahami kemampuan itu. Selain itu, dia bahkan melakukan itu dalam keadaan kacau. Jika pikirannya jernih, Chu Feng benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya dia pada saat itu. Dengarkan perintahku, pergilah ke selatan. Tapi mendesah karena terkejut adalah mendesah karena terkejut. Chu Feng masih harus memerankan penampilan sebagai tuan. Dia duduk di kursi emas yang mempesona dan menunjuk ke arah di mana leluhur tua dinasti Ji dan yang lainnya pergi. Terserah kamu. Setelah Chu Feng memberi perintah, pria itu tidak menunda juga. Ketika dia berbicara, dia berbalik, dan seperti cahaya, terbang menuju cakrawala selatan. Begitu cepat, pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, karena dia saat ini terbang dengan cepat melewati lingkungannya. Dia harus fokus pada segala sesuatu yang kabur melewatinya untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di depan, untuk menentukan arah. Pada saat yang sama, di selatan dinasti Jiang, leluhur lama dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu memimpin pasukan dari dua klan dan terbang di udara. Setelah beberapa saat terbang, mereka sudah melewati beberapa dataran, beberapa hutan, dan beberapa pegunungan. Itu hampir bagus. Menganalisis jarak yang dia lalui, leluhur tua dinasti Ji tiba-tiba berhenti, lalu dengan keras berkata, "Berhenti." Dan dengan perintahnya, orang-orang dari dua klan juga menghentikan gerakan mereka pada gilirannya dan berhenti di udara. Apa senjata rahasia itu? Bahkan kita perlu melarikan diri sejauh ini? Nenek moyang dinasti Liu bertanya dengan bingung. Dia benar-benar ingin tahu apa sebenarnya senjata rahasia itu. Senjata ini tidak sederhana. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di benua Pagihan, kan? Leluhur tua dinasti Ji tersenyum bertanya. Kamu berbicara tentang api besar yang datang dari langit dan menutupi banyak pegunungan? Menyebutkan hal itu, pandangan leluhur lama dinasti Liu langsung berubah, dan ekspresinya menjadi aneh. Itu karena dia tahu banyak tentang hal itu. Dia tahu bahwa di benua Pagihan, yang diperintah oleh dinasti Ji, ada 3 sekte kuat yang ditempatkan di dalam jajaran pegunungan terluasnya.
Namun, baru-baru ini, api besar yang abnormal tiba-tiba muncul di pegunungan yang luas itu. Semua orang dari 3 sekte meninggal. Yang paling penting adalah bahwa api besar tidak membakar pohon-pohon di hutan. Karena, bagi para pembudidaya yang kuat, sangat sulit bagi nyala api normal untuk melukai mereka. Namun tidak hanya api besar yang membunuh semua kehidupan di pegunungan, itu bahkan masih menyala saat ini. Area itu sudah menjadi area terlarang, dan tidak ada yang bisa masuk karena mereka yang mendekati api, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, akan sepenuhnya meleleh. Jadi, api besar yang mengerikan itu dilihat sebagai bencana alam. Dan melihat ekspresi aneh leluhur dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji tersenyum puas, dan berkata, senjata rahasiaku adalah pencipta bencana alam itu. Bab 523 Neraka Alam Manusia. Pencipta bencana alam, apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Itu juga berarti bahwa bencana alam itu bukan kebetulan. Lebih jauh, pencipta bencana alam akan menciptakannya kembali di dalam dinasti Jiang sekarang. Kata leluhur lama dinasti Ji. Menciptakan bencana alam? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bencana alam itu adalah buatan manusia, dan orang yang membuat bencana alam itu ada di dalam kereta itu? Nenek moyang dinasti Liu menebak jawabannya, tetapi jawaban itu benar-benar membuat orang tertegun. Begitu terpana sehingga bahkan dia tidak berani percaya itu benar. Betul, kamu sudah menebak dengan benar. Menghadapi tatapan berkilauan leluhur lama dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji tersenyum senang. Bagaimana ini mungkin? Jika benar-benar ada eksistensi yang sangat kuat, maka dia pasti adalah karakter di ranah dewa bela diri. Bagaimana seorang tokoh seperti dia dapat mendengarkan perintah kamu? Nenek moyang dinasti Liu menyatakan keraguannya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia tidak terkalahkan di dunia ini, dan terlebih lagi, dia akan digunakan oleh aku. Dinasti Jiang ini hanyalah tempat pengujian pertama, tetapi sama sekali bukan yang terakhir. Petik 2. Selama dia ada di sini, dinasti Jiku tidak akan ada bandingannya di dunia, dan segala sesuatu yang lain akan dilenyapkan. Dimulai dengan beberapa benua terdekat, maka aku akan mengambil alih puluhan ribu benua. Pada akhirnya, aku akan menyelesaikan impian leluhur aku, membunuh jalan aku kembali ke wilayah Laut Timur. Petik 2. Pada saat itu, bukan hanya dinasti Jiku yang akan menjadi penguasa benua Pagihan, itu juga akan menjadi penguasa wilayah Laut Timur, seluruh bagian timur. Hahaha. Ketika leluhur tua dinasti Ji mencapai bagian yang mengasyikkan, dia benar-benar menghadap ke langit dan melolong lama. Dia tertawa keras dan gila, dan keserakahan merasuki sepanjang senyumnya. Harus dikatakan bahwa tawanya, dan kata-kata sebelumnya, tidak sedikit menakut-nakuti leluhur tua dinasti Liu. Setelah berpikir sebentar, ia dengan hati-hati bertanya, tujuan kamu berikutnya bukan dinasti Liu aku kan? Jangan khawatir, kami adalah sekutu bertahun-tahun, tidak hanya kamu dan aku, generasi ayah aku, generasi kakek aku, kami bahkan adalah sekutu saat itu. Petik 2. Jadi, aku tidak akan menyentuh dinasti Liu-mu. Namun, dinasti Liu kamu harus loyal kepada aku. Melihat leluhur tua dinasti Liu yang memiliki ekspresi tidak stabil, leluhur tua dinasti Ji dengan sinis tersenyum. Dan pada saat itu, sudut leluhur-leluhur dinasti Liu bergerak-gerak. Dia mengerti artinya. Dia tidak akan menyentuh dinasti Liu, tetapi prasyaratnya adalah dinasti Liu-nya harus melayani dinasti Ji-nya. Gemuruh, 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 gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Suara itu seperti guntur, seperti deru macan, seperti gelombang pasang, namun juga seperti lolongan 10.000 binatang buas. Pada saat itu, semua orang panik karena suara itu semakin keras. Hanya dalam sekejap,
itu dipenuhi dengan lingkungan orang-orang dari dua klan. Langit dan bumi bergetar, seolah-olah dunia akan runtuh. Sial, apa sebenarnya benda ini? Saat mereka panik, pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Tapi itu tidak berguna karena sudah terlambat. Ketika mereka ingin bergerak, mereka menemukan bahwa tubuh mereka seolah-olah mereka membeku. Orang lain dapat membuka mulut untuk berbicara, mereka bahkan tidak bisa gemetar. Tiba-tiba, cahaya di depan kerumunan melintas, dan embusan angin kencang menghantam mereka secara langsung. Itu menyebabkan rambut panjang mereka bergetar, dan mulut mereka memelintir dan berubah bentuk dari angin. Dan ketika semuanya berhenti, semua wajah mereka tidak bisa membantu tetapi berubah karena di depan mereka, sosok besar muncul. Itu adalah pria paruh baya. Dia memiliki rambut hitam yang langsung ke tumitnya. Dia berdiri di udara, dan mungkin memiliki kemiripan dengan dewa yang membunuh. Tetapi pada saat itu, apa yang membuat orang paling ketakutan bukanlah pria itu, tetapi cahaya keemasan besar di atas pria itu, di kepalanya. Di dalam cahaya keemasan, ada kursi emas. Di kursi emas, di sana duduk seorang pria muda. Pria muda itu saat ini menatap kerumunan dengan senyum tipis di wajahnya saat matanya sedikit menyipit, dan dia persis Chu Feng. Itu dia. Ini sebenarnya dia. Petik 2. Tetapi dibandingkan dengan orang banyak, leluhur tua dinasti Ji gemetar ketika dia menatap pria berambut hitam itu karena dia tahu bahwa atmosfer saat ini, yang bahkan menyebabkan dunia runtuh dari tekanan, tidak dipicu oleh Chu Feng, tetapi dari pria paruh baya. Apa masalahnya? Apakah kamu mengenalinya? Nenek moyang dinasti Liu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Dia pencipta bencana alam. Leluhur tua dinasti Ji mengatakan kata-kata itu dengan nada bergetar. Apa? Kamu mengatakan bahwa dia adalah senjata rahasia kamu itu? Pada saat itu, wajah leluhur lama dinasti Liu menghijau karena ia pernah secara pribadi pergi ke benua pagi Han. Dia secara pribadi melihat gunung-gunung besar yang ditutupi oleh api, dan bahkan dengan penanamannya, dia tidak dapat mendekatinya. Jadi, dia sangat tahu tentang teror kobaran api. Namun saat ini, pria di depannya sebenarnya adalah pencipta api. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Terutama ketika dia melihat itu di atasnya, bahkan ada Chu Feng. Apakah mungkin bahwa pria yang mengerikan itu terkait dengan Chu Feng? Dan seperti yang semua orang duga tanpa henti, semua berharap bahwa pria itu sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng. Pria yang mengerikan itu tiba-tiba berbicara. Dan bertanya dengan nada yang sangat kecil, Tuan Muda, apakah musuhmu adalah musuh mereka? Apa? Tuan Muda? Chu Feng ini sebenarnya adalah Tuan Muda dari pria mengerikan ini? Apakah ini berarti bahwa dia adalah pelayan Chu Feng? Surga. Di mana tepatnya Chu Feng itu berasal? Dia benar-benar memiliki pelayan yang mengerikan? Mendengar kata-kata itu, orang banyak merasakan otak mereka berdengung dan merasakan guntur membenturkan kepala mereka, karena bagi mereka, tentu saja, itu adalah mimpi buruk yang menakutkan. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Kamu sebenarnya membawa orang yang begitu menakutkan di sini. Apakah kamu membawanya ke sini untuk membunuh kita semua? Nenek moyang dinasti Liu dengan keras mengutuk leluhur lama dinasti Ji yang berada di sebelahnya. Tunggu, pikirannya tidak jelas dan dia awalnya memiliki masalah. Jadi itu sebabnya aku bisa mengendalikannya. Petik 2. Chu Feng ini memiliki banyak rencana licik. Dia pasti menggunakan beberapa trik agar lelaki itu mendengarkannya. Petik 2. Tapi jangan takut, aku punya metode yang mungkin bisa mengendalikannya lagi. Nenek moyang dinasti Ji pertama-tama mengirim pesan mental untuk menjelaskan, lalu berkata kepada pria yang mengerikan itu, idiot. Bahkan tidak berpikir untuk mendengarkan kebohongan bocah itu. Aku tuanmu, bagaimana kamu bisa membantu musuh aku dan menyerang aku? Petik 2. Pada saat itu,
Leluhur tua dinasti Ji benar-benar berbicara kebohongan dengan mata terbuka lebar. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan sepenuhnya pria yang mengerikan itu, tetapi dia tidak percaya dia akan berhubungan dengan Chu Feng. Dan setelah mendengar bagaimana pria yang mengerikan itu memanggil Chu Feng, dia secara acak berasumsi dan berpikir Chu Feng mengganggu kesadaran pria itu sementara pikirannya kacau, menipunya. Dan membuatnya berpikir bahwa tuannya adalah Chu Feng. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia ingin menjadi seperti kucing buta yang membunuh tikus untuk mengelabui pria itu kembali dan bertarung demi peluang bertahan hidup. Faktanya, jika ada satu idiot, ada sekelompok idiot. Setelah leluhur tua dinasti Ji mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari dua klan berubah menjadi kegembiraan, dan bahkan berpikir dia benar-benar mengendalikan pria yang mengerikan itu. Dan bahwa dia akan memberi mereka untayan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, di detik berikutnya, mereka benar-benar terpana. Orang-orang ini, bunuh mereka semua. Kata Chu Feng acuh tak acuh. Sesuai keinginan kamu. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pria yang mengerikan itu langsung berubah dingin ketika api di matanya sedikit berkedip. Dengan ledakan, tanah itu dihuni oleh api yang menggelinding, seperti neraka di dunia manusia. Bab 524 musuh hebat telah dihapuskan. Api yang mengamuk dan intens itu seperti binatang buas. Mereka menutupi langit dan tanah di daerah itu, dan membakar tanpa menahan diri. Hanya dalam sekejap, orang-orang dari dua klan dikonsumsi oleh api. Mereka meleleh, dibakar menjadi abu, dan bahkan tidak ada residu yang tertinggal. Sangat kuat, lautan api yang mengerikan benar-benar ditinggalkan olehnya. Melihat api intens yang terus berubah berputar dan melonjak di sekelilingnya, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia berada di dalam formasi roh emas dan tidak bisa terpengaruh oleh api sama sekali, hanya dengan melihat atmosfer, dia bisa melihat betapa mengerikan nyala api itu. Dan api seperti itu membuatnya memikirkan dua samudera api di lautan. Provinsi Azure. Satu di gurun terpencil, yang lain di sekolah bunga plum. Lautan api di kedua tempat itu sangat mengerikan. Penggarap tidak dapat mendekati mereka, dan mereka berdua dipandang sebagai daerah terlarang. Pada saat itu, Chu Feng curiga jika lautan api yang mengerikan itu buatan manusia. Mungkinkah mereka diciptakan oleh pria yang menakutkan ini? Saat itu, dia hanya menebak, tetapi hari ini, dia mengkonfirmasi fakta itu. Ayaya, sia-sia, terlalu boros. Begitu banyak alam surga, sumber energi, dan bahkan ada 2 di tingkat ke-9 alam surga. Namun mereka mati begitu saja. Setidaknya tinggalkan mayat lengkap bagiku untuk memurnikan semua energi sumber. Petik 2. Namun, tepat pada saat itu, Egi melompat sambil berteriak keras dengan wajah penuh kesedihan. Meskipun saat ini, sumber energi di alam surga mungkin tidak memungkinkannya untuk membuat lebih banyak terobosan, baginya, mereka masih sangat menarik. Menghadapi situasi itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun pria yang menakutkan itu mendengarkan kata-katanya sampai sekarang, bagaimanapun juga, pikirannya masih bingung. Chu Feng tidak bisa mengendalikan banyak hal, misalnya, kekuatan serangannya. Tetapi saat ini, bagi Chu Feng, dia tidak terlalu khawatir tentang kerugian kecil itu. Dia merasa bahwa selama dia bisa terus mengendalikan pria itu, dia akan puas. Itu karena pendiri Azure Dragon mengatakan bahwa dia mungkin bukan tuan bela diri, tetapi raja bela diri. Selama dia membayangkan memiliki ahli raja bela diri sebagai antek di sebelahnya, itu membuat Chu Feng memiliki perasaan aman yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Nyala api ini terlalu mengerikan, dan itu akan membahayakan orang yang tidak bersalah. Apakah kamu dapat menarik mereka? Tanya Chu Feng pria itu. Api mengamuk dari surga yang terbakar berasal dari tubuhku. Mereka dilahirkan sesuai keinginan aku,
dan padam sesuai keinginan aku. Jika aku ingin mereka pergi, tentu saja, mereka akan pergi. Petik 2. Tatapan lelaki yang menakutkan itu melintas, dan nyala api di sekitarnya seperti gelombang saat mereka melonjak ke tubuhnya. Hanya dengan satu kedipan, nyala api yang mengerikan itu benar-benar lenyap. Tapi melihat kembali ke tanah, itu sudah dibuat berantakan. Bumi hitam pekat, mengeluarkan panas yang mengepul, dan bahkan udara berputar. Setelah itu, Chu Feng tidak terburu-buru untuk membawa pria itu kembali ke dinasti Jiang. Karena bahaya yang sudah dekat sudah dibubarkan, dan Raja Monyet yang mengerikan dan pendiri Naga Azure ada di sana untuk memegang benteng, di pihak dinasti Jiang. Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Dan karena faktor pria yang tidak stabil itu, Chu Feng perlu mengendalikan dan memahaminya lebih lanjut. Jadi, dengan metode khusus, Chu Feng mulai mempertanyakan pria itu. Dia ingin lebih memahami manusia agar lebih mengenal dirinya sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesadaran pria itu sangat kacau. Seolah-olah ingatannya sedang diikat oleh seseorang, dan sebenarnya tidak tahu apa namanya, juga tidak tahu dari mana asalnya, apalagi tahu siapa ayah Chu Feng dan dari mana Chu Feng berasal. Dia hanya ingat beberapa bagian yang terfragmentasi, dan dia mengikat bagian-bagian itu bersama-sama, yang membentuk misi. Dia harus melindungi Chu Feng. Jika sesuatu yang buruk menimpanya, bencana akan datang dengan caranya sendiri. Ketika Chu Feng sangat mempertanyakan, pria itu bertindak seolah-olah dia merasa sangat ngeri dan benar-benar mulai memacu omong kosong. Selain itu, ia kehilangan kultivasinya yang menakutkan saat ini, dan kembali ke keadaan gila dan bodohnya, dan sama sekali tidak mengenali Chu Feng. Pada awalnya, Chu Feng agak khawatir, tetapi dia tidak panik karena dia tampaknya secara bertahap memahami metode untuk membuatnya memulihkan kekuatannya. Metode itu adalah untuk bergerak di bekas luka dahinya. Tempat itu adalah titik lemahnya. Selama dia menyentuh tempat itu, pria itu akan memulihkan kekuatannya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Ketika Chu Feng memahami apa yang pantas dan setelah menyentuh bekas luka di dahi pria itu, dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Selain itu, dia sangat marah, dan lupa siapa Chu Feng lagi. Tapi untungnya, Chu Feng memahami titik lemah pria itu. Sangat cepat, dia membuat orang itu tunduk pada dirinya sendiri lagi. Tetapi hal yang Chu Feng tidak bisa lakukan adalah setiap kali dia mengajukan pertanyaan mendalam tentang ayahnya sendiri. Dia akan tenggelam dalam ketakutan yang ekstrim lagi, jadi Chu Feng hanya berhenti bertanya. Dia tahu bahwa dengan keadaan pria saat ini, dia benar-benar tidak bisa terburu-buru jika dia ingin tahu tentang identitasnya. Dia harus perlahan maju dan memahami pria itu sedikit demi sedikit. Hanya memahami banyak tentang dia, dia bisa membangkitkan ingatannya. Dan setelah merasa bahwa ia dapat sepenuhnya mengendalikan pria itu, atau setidaknya mencegahnya mengamuk dengan membunuh orang tak bersalah, Chu Feng membawanya kembali ke dinasti Jiang. Saat ini, orang-orang dari dinasti Jiang masih tenggelam dalam hati yang ketakutan dan sangat gelisah. Itu karena semua yang terjadi sebelumnya hanya seperti mimpi. Itu membuat mereka merasa bahwa semuanya begitu tidak realistis. Terutama ketika mereka ingat bahwa orang yang kuat dan mengerikan itu muncul di benua 9 provinsi, dan bahwa dia juga mengikuti setiap kata yang dikatakan Chu Feng. Seolah-olah dia adalah pelayan Chu Feng. Selama mereka ingat itu, bahkan sampai sekarang, mereka masih merasa tidak percaya. Dan justru ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka tidak dapat memastikan apakah bahayanya benar-benar hilang atau tidak. Jadi, pada saat itu juga, mereka sedang menunggu seseorang, dan itu adalah Chu Feng. Itu karena Chu Feng sudah menjadi karakter penting mengenai kelangsungan hidup dinasti Jiang mereka. Chu Feng bisa memberi mereka jawaban apakah bahaya itu dibubarkan atau tidak. Lihat, Chu Feng telah kembali. Itu benar. Chu Feng telah kembali.
Tuan, Chu Feng telah kembali. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke selatan dan berteriak keras, menjadi sangat gembira. Pada saat itu, mereka yang berada di alam surga semua naik ke langit dan melemparkan pandangan mereka ke arah selatan. Setelah melihat Chu Feng benar-benar membawa pria berwajah kosong kembali dan dengan cepat kembali, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Chu Feng, bagaimana? Chu Feng, di mana dinasti Ji dan dinasti Liu? Sudahkah kamu menangkap mereka? Kaisar dinasti Jiang serta sekelompok ahli seperti Jiang Hengyuan menyambutnya terlebih dahulu. Melihat ekspresi gugup mereka, Chu Feng ringan tersenyum, lalu berkata, leluhur lama dinasti Ji, leluhur tua dinasti Liu, serta orang-orang mereka yang memasuki benua 9 provinsi, telah lenyap selamanya dari dunia ini. Musuh besar dari 9 provinsi telah dimusnahkan. Petik 2. Chu Feng, apakah kata-katamu benar? Pada saat itu, kerumunan dinasti Jiang semua sangat gembira, tetapi mereka juga sedikit tidak berani mempercayainya. Benar sekali, Chu Feng dengan tegas menganggukkan kepalanya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Ini benar-benar hebat. Petik 2. Pada saat itu, sedikit kelegaan, serta kegembiraan yang tak terlukiskan, muncul di wajah Kaisar dinasti Jiang. Selain itu, ia terus-menerus mengatakan 3 hebat, karena ia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri dari kegembiraan. Dan selain dia, hampir semua orang di tempat kejadian adalah sama. Bab 525 Menjarah Kekayaan. Wow! Tiba-tiba, sorakan seperti guntur datang dari dinasti Jiang. Banyak orang muda di dinasti Jiang, dan bahkan beberapa orang setengah baya, bersorak gembira. Mereka benar-benar terlalu tersentuh. Ketika seseorang berada di alam kematian absolut dan berpikir mereka pasti akan mati, namun menemukan bahwa mereka tidak mati, dan juga tidak akan mati. Perasaan itu seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Sangat sulit untuk tidak tergerak oleh hal itu, dan bahkan ada beberapa orang yang wajahnya penuh air mata karena emosi ketika mereka menangis terseduh-seduh. Pada saat yang sama mereka bersorak, banyak orang tidak lupa melemparkan pandangan mereka ke langit, memandangi kaisar mereka, banyak raja, serta pemuda yang tersenyum dan mengobrol. Meskipun mereka tidak mengatakannya, dalam hati mereka sudah sangat mengingat pemuda itu. Dialah yang menyelamatkan dinasti Jiang mereka. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkan dinasti Jiang aku pada akhirnya akan benar-benar menjadi dia. Jiang Yini menatap Chu Feng, yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Di udara, sepasang matanya yang indah berkilauan tanpa akhir, penuh dengan emosi yang tak terkatakan. Dan selain Jiang Yini, banyak orang di generasi muda dinasti Jiang memiliki emosi yang sangat jelas. Tidak hanya mereka berterima kasih kepada Chu Feng, mereka mengaguminya. Bahkan untuk beberapa wanita muda, mata mereka yang indah memperlihatkan hati mereka tergerak. Mereka sudah benar-benar mengagumi Chu Feng karena penampilannya yang luar biasa. Tetapi mereka hanya bisa menyembunyikan pikiran itu di lubuk hati mereka karena mereka secara pribadi melihat kekuatan Chu Feng. Meskipun mereka memiliki kelahiran yang tidak biasa dengan memiliki royal bloodlines, di depan seorang pemuda yang sangat baik, sulit untuk menghindari perasaan bahwa mereka tidak cukup dan merasa bahwa mereka tidak layak untuk Chu Feng. Jadi, mereka harus mengubah perasaan hati mereka menjadi kekaguman murni. Chu Feng, kali ini, itu benar-benar semua berkat kamu. Aku mengucapkan terima kasih untuk semua orang di klan aku. Tiba-tiba, Kaisar dinasti Jiang membungkuk dalam-dalam kepada Chu Feng. Terima kasih, Chu Feng, karena menyelamatkan dinasti Jiang kita. Pada saat yang sama, semua ahli di belakang Kaisar dinasti Jiang langsung berlutut di udara dan menggenggam tangan mereka ke arah Chu Feng. Melihat ke bawah, beberapa puluh ribu anggota klan Jiang, tidak peduli pria, wanita, tua, atau muda, sebenarnya semua berlutut. Dan mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng dengan wajah penuh ketulusan.
Jika itu sebelumnya, bahkan jika Chu Feng menyelamatkan dinasti Jiang mereka, dengan harga diri mereka, mereka hanya akan berterima kasih kepada Chu Feng. Tetapi sama sekali tidak akan berlutut kepada Chu Feng. Tapi sekarang berbeda. Karena pertukaran antara Chu Feng dan pria yang mengerikan itu, yang secara pribadi telah mereka lihat dan dengar secara pribadi, mereka sudah secara kasar mengetahui beberapa hal. Latar belakang Chu Feng sama sekali tidak sesederhana seperti di permukaan. Dia seharusnya memiliki perisai yang lebih kuat di belakangnya. Dia memiliki ayah yang kuat, seperti seberapa kuat ayahnya? Begitu kuatnya sehingga pria yang mengerikan itu, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, sangat mengkhawatirkannya. Menghadapi Chu Feng yang memiliki dukungan seperti itu, mereka tidak berani tidak sopan. Ah, Tuan, jangan katakan seperti itu. Lansia, tolong cepat bangkit. Melihat itu, Chu Feng merasa agak malu. Jadi, dia buru-buru pergi untuk menghentikan mereka dan kemudian berkata kepada Kaisar Dinasti Jiang, "Aku, Chu Feng, adalah orang dari benua 9 provinsi. Membantu 9 provinsi mengusir musuh pada awalnya adalah bagian dari tugas aku. Petik 2. Selain itu, aku memiliki hubungan yang baik dengan putra dan putrimu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan." Petik 2. Menghadapi Chu Feng yang seperti itu, Kaisar Dinasti Jiang tidak lagi sopan dan mengundang Chu Feng, pendiri Azure Dragon, dan yang lainnya. Ke dalam Dinasti Jiang masih ada istana yang luas untuk beristirahat. Bahaya bagi Dinasti Jiang juga larut begitu saja, dan Chu Feng juga menjadi pahlawan yang menyelamatkan Dinasti Jiang. Tetapi hal-hal tidak berakhir begitu saja. Setelah membubarkan bahaya, Kaisar Dinasti Jiang buru-buru memanggil semua ahli ke suatu daerah dan memulai pertemuan darurat. Tidak hanya ahli puncak Dinasti Jiang dalam pertemuan itu, ada juga pendiri Naga Azure, Raja Monyet yang mengerikan, serta Chu Feng dan bahkan pria misterius itu. Namun, pria misterius itu tidak bisa lagi digambarkan dengan menakutkan sekarang. Karena, saat ini dia sedang duduk di samping Chu Feng dan dengan gigitan besar, dia mengunyah kaki babi dan memakan daging kambing. Pada saat itu, dia bahkan nyaris tidak merasa ngeri. Bahkan jika kamu memukul wajahnya, dia bahkan tidak akan memperhatikan kamu. Jadi, menggambarkannya sebagai gila dan futye akan lebih cocok. Senior Azure Dragon, Chu Feng. Klan Liu, Klan Ji, dan Klan Zhao dapat dikatakan telah menggerakkan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang dinasti Jiang aku. Saat ini, kekuatan tempur mereka sudah hampir hancur. Jadi itu berarti bahwa 3 dinasti seperti kota kosong sekarang, dan akan hancur dengan satu serangan. Berbicara jujur, aku tidak tertarik pada benua yang dikendalikan 3 klan mereka. Tetapi 3 klan mereka telah datang ke timur dunia ini pada saat yang sama dengan klan Jiang aku. Dalam beberapa ribu tahun ini, mereka seharusnya mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Petik 2. Jika kekayaan ketiga klan semuanya dijual, tidak sulit baginya untuk berubah menjadi 300.000 manik-manik surga. Aku percaya bahwa setiap orang di sini sangat tertarik dengan 300.000 manik-manik surga ini. Petik 2. Jadi, kita harus mengambil kesempatan ini, berpisah menjadi 3 kelompok, menyerang 3 dinasti, dan mengambil kekayaan di klan mereka. Dan aku akan mengatakan ini sebelumnya. Karena alasan mengapa dinasti Jiang aku dapat bertahan saat ini adalah semua karena Chu Feng, dinasti Jiang aku tidak akan memiliki 1 sen pun dari kekayaan 3 klan. Semua itu dapat memisahkan antara Chu Feng dan Azure Dragon Senior. Kaisar Dinasti Jiang ringan tersenyum dan berkata, "Tuanku, ini tidak terlalu bagus kan? Bagaimanapun, kali ini, Dinasti Jiang kamu telah sangat menderita juga, jadi kamu membutuhkan sumber daya untuk mengganti kerugian kamu." Meskipun Chu Feng sangat tersentuh oleh 300.000 manik-manik surga, ia benar-benar merasa tidak enak mendapat manfaat dari mereka sendiri. Chu Feng benar.
Kami memiliki sumber daya dari 3 klan untuk diambil. Aku bisa mewakili sekolah naga Azure untuk pergi ke dinasti Zhao, Chu Feng akan pergi ke dinasti Ji, dan dinasti Jiang kamu akan pergi ke dinasti Liu. Petik 2. Adapun berapa banyak yang diperoleh, itu akan tergantung pada surga, tetapi tidak peduli berapa banyak yang diambil, itu milik kolektor. Pendiri Azure Dragon dengan ringan tersenyum dan berkata, dia benar. Aku merasa bahwa kita dapat mengikuti metodenya. Chu Feng juga menyatakan persetujuannya. Karena seperti itu, dinasti Jiang aku juga bersedia mengikuti saran senior Azure Dragon. Mendengar itu, tidak baik bagi Kaisar dinasti Jiang untuk mendorong saran itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dinasti Jiang memimpin sekelompok orang maju ke dinasti Liu. Pendiri Azure Dragon sendiri maju ke dinasti Zhao. Adapun Chu Feng, dia pergi dengan pria misterius itu dan menuju ke dinasti Ji. Tujuan perjalanan mereka sangat sederhana. Itu tidak sepenuhnya membunuh 3 klan, tetapi untuk merebut semua kekayaan mereka. Tanpa ahli puncak atau kekayaan dan sumber daya sebagai dukungan, akan sulit bagi 3 klan untuk naik kekuasaan. Tanpa perlu Chu Feng dan yang lainnya untuk menyerang, musuh-musuh lain akan melempar batu ke sumur satu dan sepenuhnya membasmi mereka. Dan semuanya persis seperti yang diperkirakan Kaisar dinasti Jiang. 3 klan mengirim ahli puncak mereka untuk serangan itu, dan 3 klan sudah seperti kota kosong. Meskipun mereka memiliki formasi perlindungan yang kuat, tanpa dukungan para ahli yang kuat, formasi itu sama dengan kekosongan, dan mudah dihancurkan oleh pasukan dari 3 sisi. Adapun kekayaan 3 klan, karena mereka bahkan tidak bisa menjaga dinasti mereka, bagaimana mereka bisa menjaga kekayaan mereka? Secara alami, mereka semua mudah dijarah. Harus dikatakan bahwa meskipun benua dari 9 provinsi kehilangan cukup banyak orang kuat, kekayaan yang mereka rampas dari 3 klan sudah cukup untuk membalas segala sesuatu.